أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, masih melanjutkan tentang pembagian harta warisan. Jadi orang mendapatkan harta warisan itu pertama sebab pernikahan, kemudian yang kedua sebab walak. Walak itu adalah budak yang dimerdekakan oleh majikannya. Maka kalau budak itu meninggal dunia, majikannya mendapati warisan dari bekas budaknya. Berarti sekarang sudah tidak berlaku. Kemudian yang ketiga, yang mendapatkan harta waris itu karena keturunan, ya. Bisa kenaikan, bisa keturunan. Kalau kenaikan bapaknya sama ibunya, anaknya meninggal, bapaknya ibunya dapat warisan, manakala ke bawahnya nggak ada keturunan, adanya kenaikan. Kalau keturunan berarti ke bawah, ya. Sebab pernikahan kemudian punya anak. Lalu yang mencegah, ya, orang mendapatkan warisan pertama adalah pembunuhan. Orang yang membunuh sekalipun dia keluarga yang memperoleh hak waris, dengan sebab membunuh maka dia tidak mendapati warisan. Yang kedua, perbudakan. Kemudian yang ketiga, beda agama. Beda agama, bapaknya Islam, anaknya non-Muslim, maka anaknya yang non-Muslim dia tidak mendapati harta warisan dari orang tuanya. Kemudian yang keempat, ini yang sebagian pendapat para ulama yang menyebabkan mencegah warisan, yaitu anak yang terlahir di luar nikah. Sekalipun dia anak biologis dari si bapak, kalau bapaknya meninggal dunia, dia tidak mendapati harta warisan. Jadi kalau lahir di luar nikah itu ya jadi repot segala-galanya. Baik, yaqulullah ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walakum ayyuhar rijalu nisfu ma taraka azwajukum idza mutna an ghairi waladin. Para laki-laki, kalau kamu punya istri, istrimu meninggal dunia, kemudian istrimu tidak punya anak, baik anak yang terlahir sebab pernikahan dengan kamu atau anak yang terlahir sebab pernikahan dengan laki-laki yang sebelumnya, ya, maka kamu mendapati setengah harta istrimu yang meninggal dunia. Ini saya jelasin dulu, ya. Suami istri menikah, lalu istri punya harta warisan dari orang tuanya. Kemudian istri meninggal dunia, maka harta istri ini
yang menjadi peninggalan dari orang tuanya, harta yang jadi peninggalan dari orang tuanya, mutlak hartanya si istri, mutlak hartanya si istri. Nah, kalau si istri ini tidak punya anak, maka suami dapat setengah. Ya, saya menikahi perempuan, ya, misalnya bujang perawan atau menikahi janda nggak punya anak. Ya. Nikah baru sehari, istri saya meninggal, maka saya mendapati harta dari istri saya berapa? Setengah. Kalau istri saya hartanya 1 miliar, berarti baru nikah sehari dapat harta 500 juta. Ada yang siap begitu? Wow, banyak yang nggak ada. Ini contoh. Ya, nyontohin ya, jangan orang lain dan kita aja. Gimana Pak Man? Dikir dia. Perempuan mana yang nggak punya anak duitnya banyak? Nikah sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, istrinya meninggal, dapat harta separuh. Dan separuhnya lagi kemana? Ya saudara dari istrinya. Lalu kalau istri saya punya anak, saya menikahi janda punya anak, kemudian janda itu meninggal, maka harta si janda itu, kita punya hak atas harta si janda hanya 1/4. Ya, kalau nggak punya anak dapatnya setengah, kalau punya anak dapatnya 1/4. Masih lumayan itu, 1 miliar, masih 250 juta. Selebihnya kemana? Menjadi bagian warisan dari anak-anaknya. Nah, ini kalau sudah dijelasin begini paham kan? Tadi lagi baca nggak paham nih, kemana ini arahnya ayat. Nah, pembagian harta waris itu syaratnya min ba'di wasiyatin yusina biha aw dainin. Harta diwaris sesudah pertama bayar utang dulu kalau dia punya utang. Kalau yang meninggal dunia punya utang, tadi misalnya perempuan yang kita nikahi punya utang 500 juta, warisannya tadi 1 miliar, berarti bayar utang dulu 500, sisanya tinggal 500 bagi 2, dapatnya 12,5. Yang 12,5 mana? Hak saudara dia. Atau ini perempuan punya wasiat, nanti kalau saya meninggal dunia karena saya nggak punya anak, biarin harta saya menjadi harta jariah. Itu kontrakan 3 pintu yang di RW 8, di RT 5 itu wakafin buat mushola al-hikmah, misalnya gitu. Nah itu laksanain itu, wasiat. RT 5 berapa? Oh jauh, sini ada berapa? Ada 12. RT 5 sono ya, dekat pinggir kali. Ya udah siaran asal tebak aja. Rumahnya memang di RT 12, kontrakannya di RT 5, boleh-boleh aja. Nah itu bayarkan dulu hutang, laksanakan dulu wasiat, sepanjang wasiatnya tidak melebihi dari aturan hukum wasiat. Baru sisanya dibagi. Ini kalau yang meninggal istri. Bisa jadi yang meninggal suaminya. Kitanya yang meninggal duluan. Istri kita belum meninggal, kita sudah meninggal dunia. Bisa jadi seperti itu. Nah sekarang kalau istri yang hidup, suami yang meninggal,
walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lahu walad. Dan bagi perempuan, apabila suaminya meninggal dunia, kemudian suami itu tidak punya anak, baik anak bawaan dari istri sebelumnya atau anak terlahir karena pernikahan dengan istrinya, yang penting punya anak aja. Ya, kalau nggak punya anak, maka istri dapat 1/4. Tadi harta 1 miliar, ya, saya punya harta 1 miliar, saya punya istri, nggak punya anak, maka istri saya dapat 1/4. Nah 3/4-nya kemana? Ke saudara-saudara saya. Nanti ada aturannya. Saya ada kitab kecil khusus tentang ilmu faraid. Kalau yang ingin belajar boleh nanti belajar privat sama saya, ya. Belajar khusus. Ya. Kalau dipelajari di sini, bapak-bapak kemeng, ya, pusing, ya. Mikirin hitung-hitungan, duitnya nggak ada. Ya. Mendingan duitnya ada, nggak usah dihitung, bagi-bagi beres. Tulisan doang, hitung-hitungan doang, duitnya nggak ada. Kalau istri suaminya meninggal tidak punya anak, maka baginya mendapati berapa? 1/4. Nah sekarang kalau punya anak, fa in kana lakum waladun, kalau kamu punya anak, wahai laki-laki, kamu meninggalkan anak, mungkin anakmu hasil pernikahan dengan istri sebelumnya, atau anakmu hasil pernikahan dengan istri yang sekarang. Ya. Jadi sama juga anak itu namanya. Maka falahunna sumunu, ya, istrimu dapat 1/8. Anas ya, dapatnya 1/8. 1/8 berarti 7/8-nya kalau ada anak laki-laki asobah, jatuh seluruhnya kepada anak-anaknya. Karena nanti ini anak-anak ini yang bertanggung jawab kepada ibunya. Sebab kalau bagiannya besar kepada ibunya, ibunya masih muda, ibunya kawin lagi, dapat berondong, anaknya dapat apa? Iya. Ya, kue gigi jari udah. Ya, habis sama berondong aja itu harta. Nah, karena itu agama adil, ya. Bagi istri yang punya anak, dia mendapati harta 1/8. Tapi ingat, ini harta dari orang yang meninggal dunia, bukan harta yang diperoleh atas usaha berdua. Kalau harta itu diperoleh atas usaha berdua, namanya harta gonogini, ya. Bukan harta gonogoni, bukan. Ya. Kalau harta gonogoni, harta saya. Harta gonogini, ya. Suaminya dagang mie ayam, istrinya bagian bersih-bersihin sayurannya, bagian ngeranjang-ngeranjang khusus ayamnya, ya. Kemudian dibawa pakai gerobak oleh suaminya, maka hasilnya namanya harta gonogini, contoh aja. Atau misalnya istrinya yang dagang sembako, ya, suaminya yang bagian pulang, ya. Kemudian sesudah dapat duit, suaminya bagian ngitung, istrinya bagian nyimpen. Nah itu namanya harta gonogini. Kalau meninggal sebelum diwaris bagi 2 dulu. Ini namanya kompilasi hukum Islam. Paham ya? Kalau belum paham nanti boleh nanya, ya tanya-tanya sesudah ngaji boleh. Jadi kalau istri suami meninggal dia punya anak, maka dapat bagiannya adalah as-sumun 1/8. Itu pun sesudah dilaksanakan bayar hutang sama dilaksanakan wasiat. Ini poin kedua. Ya. Tadi poin pertama suami yang istri yang meninggal. Poin kedua suami yang meninggal. Sekarang poin yang ketiga. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun, apabila seseorang meninggal, nah di sini bahasanya rajulun.
Rajulun itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Orang laki-laki dia meninggal, nggak punya istri, nggak punya orang tua karena orang tuanya sudah meninggal, kemudian nggak punya anak, hartanya kemana? Walahu akhun au ukhtun, hartanya pindah kepada saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya. Ada nggak saudara laki-lakinya? Ada nggak saudara perempuannya? Oh ada. Falikulli wahidin minhuma as-sudus. Bagian mereka masing-masing adalah seperenam. Itu kalau tidak punya ahli waris, ke atas orang tua nggak ada, ke bawah anak tidak ada, maka istri juga nggak ada, berarti jatuh kepada saudara. Saudara siapa? Saudara istri atau saudara suami yang meninggal? Saudara suami yang meninggal, saudara istri, maka kebagian orang lain. Ya. Kan tadi hukum waris itu sebab nikah. Ya. Berarti yang dapat istri. Nah kalau istrinya sudah meninggal duluan, atau dia nggak punya istri, ya, atau sudah meninggal duluan, nggak punya anak, maka ketika suami ini meninggal belakangan, saudara istrinya nggak dapat apa, yang dapat saudara dia. Begitu. Atau seorang perempuan, maka dibahasakan awimro'atun. Ya. Berarti bisa jadi yang tidak punya keluarga itu laki-laki atau perempuan. Perempuan nggak punya suami, ya. Perempuan nggak punya suami, dia punya harta, bapaknya udah meninggal, anak dia nggak punya, maka hartanya jatuh kepada saudara itu perempuan karena nggak punya suami. Oh pernah punya suami, tapi suaminya udah cerai atau sudah meninggal. Suami sudah cerai, namanya bekas suami, berarti punya hak waris kan? Enggak, karena pernikahannya sudah selesai. Atau suaminya sudah meninggal dunia, maka saudara suaminya nggak dapat bagian harta dari istri yang meninggal belakangan. Yang dapat adalah saudara-saudara dari itu istri. Falikulli wahidin minhum as-sudusu, tiap-tiap mereka mendapati seperenam. Tinggal dihitung itu saudaranya ada berapa. Walau akhun au ukhtun, falikulli wahidin minhum as-sudusu. Ukhtun di sini bisa ikhwatul ab wa ikhwatul saudara seayah atau saudara seibu atau saudara kandung. Saya meninggal, saya nggak punya istri, orang tua saya sudah meninggal dua-duanya. Kemudian saya punya saudara tapi seayah, dapat dia sekalipun seayah, apalagi saudara sekandung, seayah seibu. Atau saya punya saudara seibu, masih dapat dia, karena masih ada rentetan saudara. Falikulli wahidin minhum as-sudus, tiap-tiap mereka mendapati seperenam. Fa in kanu aktsara min dzalika, kalau lebih dari dua, kalau lebih dari dua, saudaranya lebih dari dua. Saya meninggal, saya nggak punya istri, saya nggak punya anak, saya nggak punya orang tua, saudara saya ada 5. Tadi kan 2 tuh, satu laki-laki, satu perempuan. Saudara saya 5. Fahum syuraka'u bis-sulusi, maka saudara saya bergabung dalam 5 itu mendapati 1/3 bagian dari harta saya yang meninggal dunia, karena saya tidak punya ahli waris, baik itu bapak dan bapak ibu, anak maupun istri. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghairu mudharrin, sesudah dilaksanakan membayar hutangnya serta telah dilaksanakan wasiat. Ghairu mudharrin, yang wasiatnya itu tidak membawa madharat.
wasiat yang membawa madharat itu bagaimana? Karena saya nggak punya istri, saya nggak punya anak, ya, sementara saya punya saudara saya dalam keadaan tidak mampu, saya berpikirnya daripada harta saya jatuh kepada saudara saya, biarin wasiat saya wakafin aja semua ke masjid. Saya punya tanah rumah 500 meter, saya punya kontrakan 20 pintu. Saya wasiat sama saudara-saudara saya, nanti kalau saya mati kalian jangan ambil harta saya ya. Saya wakafkan semua buat musola al-hikmah. Oh, musola al-hikmah kaya. Punya kontrakan 20 pintu, semua punya satu rumah 500 meter. Nah, wasiat yang seperti itu tidak wajib dilaksanakan karena apa? Mudhor, memberikan madharat ya, terhadap saudara-saudaranya. Saudaranya miskin, hidupnya susah, hari-harinya aja kotak-kotak ke warung. Ke warung sebelah udah gak bisa bayar, pindah lagi warung sebelah kanan. Ya, warung sebelah kanan gak bisa bayar, warung depan. Warung depan gak bisa bayar, warung kiri. Ya. Warung sebelah belakang. Ya. Udah gak bisa bayar semua, tengah malam kabur. Ya, kontrakannya ditinggal, misalnya begitu. Sementara saudaranya yang kaya, hartanya semuanya diwakafkan, namanya mudhor. Membawa madharat kepada keluarga yang ditinggalkan. Wasiyatan minallah. Nah, wasiat yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal wasiat itu kalau orang wasiat untuk dibagikan hartanya kepada hal yang lain, wasiat itu bolehnya dilaksanakan adalah sepertiga. Saya punya uang 1 miliar. Saya sudah sakit-sakitan. Ya, wasiat saya kepada keluarga, nanti uang 1 miliar wakafin aja ke musola al-taqwa. Nah itu nggak bisa dilaksanakan. Ya. Kenapa? Karena orang berwasiat dan wasiat itu bisa dieksekusi, bisa dilaksanakan, itu hanya sepertiga. Sepertiganya 1 miliar Pak? Ya 333 juta rupiah. Selebihnya itu jatuh kepada ahli waris. Saya yang lalu mendapati konsultasi seseorang. Orang ini orang kaya. Dia punya anak 3. Anaknya sudah selesai sekolah semua, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi polisi atau tentara, saya lupa. Terus kemudian harta yang ada itu sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya. Tersisa 1 rumah, ya, yang rumah itu luasnya kurang lebih, kalau tidak salah sekitar 600 meter. Tanah rumah dan rumahnya mewah karena di komplek perumahan yang mewah. Lalu kemudian orang itu konsultasi, Ustaz, anak-anak kan sudah saya bagi semua karena saya membaginya di saat saya masih hidup, sementara suami saya sudah meninggal dunia, jadi saya hibahkan itu. Ya, saya bagi rata sama yang laki yang perempuan, saya bagi rata hibah. Dan mereka hidupnya sudah mapan. Lalu harta hibah saya juga sudah dimanfaatkan oleh anak-anak saya. Tinggal tanah rumah saya ini. Saya ingin tanah rumah ini menjadi jariah buat saya. Saya udah niatan ini tanah rumah saya mau saya wakafkan untuk rumah singgah anak yatim. Boleh nggak Ustaz? Boleh nggak? Boleh, tapi tetap dengan syarat ada izin dari anak-anaknya. Anak-anaknya mestinya karena sudah mendapati bagian masing-masing dan hidup mereka sudah berkecukupan, tidak dalam kesulitan, maka anak-anaknya harusnya mengiyakan supaya itu menjadi
pahala jariah bagi orang tuanya. Masya Allah. Inilah hukum Islam. Ya. Islam memberikan pelajaran yang sungguh luar biasa. Ini bisa diterima apa enggak ini? Apa pelajaran? Apa rada-rada pusing? Ya rada-rada pusing dikit lah ya, urusan hitungan duit, ya hitungan persenan, presentasi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Islam memberikan pelajaran yang sungguh luar biasa. Sampai-sampai dalam hal harta warisan itu dijelaskan sedetil mungkin supaya orang kemudian bisa melaksanakan ketentuan hukum waris dengan sebaik-baiknya. Sungguh pun demikian, ya, dijelaskan ya, dalam satu keterangan bahwa ilmu yang nanti paling dulu diangkat oleh Allah adalah ilmu tentang bab waris. Kenapa? Karena kalaupun bab waris dipelajari, tapi jarang-jarang bab waris ini dikerjakan, dilaksanakan. Maka ilmu yang nanti akan diangkat lebih dulu oleh Allah adalah ilmu tentang pembagian harta warisan. Makanya coba sekarang, kalau udah urusan bagi harta waris, tidak semua orang yang disebut ustadz bisa menyelesaikan pembagian harta warisan. Saya beberapa kali mendapati ya, orang itu ketika kumpul udah pada bawa golok, ya. Yang keluarga dari sana udah bawa golok, yang keluarga sini udah pada bawa golok. Saya diundang untuk membantu menyelesaikan. Ya, coba gimana Pak? Golok ini urusannya. Salah-salah dikit aja, bukan mereka adu golok, tapi kita yang digolok. Maka ketika sudah mulai memanas, ya saya gebrak meja dulu. Saya gebrak meja, saya sampaikan, ini kalian mengundang saya itu untuk ngajak berantem apa untuk menyelesaikan masalah? Kalau untuk menyelesaikan masalah, ayo duduk bersama dengan kepala dingin, goloknya ambil semua, singkirin. Kita bicara hukum agama, tidak bicara tentang menang kalah. Kita bicara dengan akal, bukan okol. Kalau bicara dengan akal, akalnya diisi dengan agama, imannya yang berbicara, maka akan selesai. Tapi kalau yang bicara okol, tak bakal selesai. Yang terjadi adalah suaminya yang laki-laki narik golok, ya, yang perempuan ngangkat rok. Iya, kenapa? Laki-nya mau bersaudaranya, bininya ngangkat rok mau bersuaminya. Karena itu berhati-hatilah tentang harta warisan. Sebab orang yang zalim dalam pembagian harta waris, guru saya ngajarin harta warisan yang zalim itu seperti koreng. Ya. Koreng itu sekalipun nempelnya di satu tempat, tapi dia bisa menjalar ke tempat yang lain. Dia menang dapat harta waris, misalnya 10-20 juta. Ketika nanti ini harta yang dia dapati dengan cara zalim dicampur dengan harta dia, itu kayak penyakit koreng, menjalar pada harta yang dia miliki. Oleh karenanya urusan harta, ya, apalagi harta warisan harus berhati-hati. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian ada keterangan-keterangan yang perlu disampaikan, yaitu tentang hutang. Hutang itu kalau belum diselesaikan di dunia,
maka hutang akan menjadi masalah bagi orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia, dia masih punya hutang. Sebelum ada yang menanggung hutangnya atau dilunasi saat itu juga, maka sholatnya orang-orang yang hadir itu ditahan oleh Allah. Sholatnya ditahan oleh Allah sehingga doa-doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu gak nyampe. Sampai kemudian hutangnya ditanggung oleh keluarganya atau hutangnya dilunaskan oleh orang yang menghutangkan. Berat kan? Makanya dalam kata sambutan orang meninggal dunia itu salah satunya adalah apabila almarhum punya sangkut paut pinjam meminjam hutang piutang yang belum diselesaikan, maka silakan datang menghubungi keluarga si mayit. Kemudian kalau ada bukti-bukti tentang catatan hutang piutang, maka bawa buktinya. Bila perlu bawa pula saksinya supaya kemudian ada kejelasan. Nah, disinilah maka agama mengajarkan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faqtubu. Kalau kamu punya pinjam meminjam yang terkait dengan waktu yang ditentukan, maka hendaknya dicatat. Wal yaktub bainakum katibun bil adli, dan ambil yang nyatat orang yang adil. Wastashhidu syahidain, panggil dua orang saksi, saksi dari yang menghutangkan dan saksi dari yang berhutang, sehingga saatnya nanti meninggal dunia ada bukti bahwa dia masih punya hutang. Ini kan kadang-kadang kan begini, ketika saya yang berhutang kepada orang lain, begitu orang itu meninggal dunia, apa kata kita? Alhamdulillah, yang hutangin sudah mati, berarti lunas. Kata malaikat, enak aja lunas, besok lu bakal ditagih di akhirat. Iya. Ya kalau ke akhirat bawa duit bisa buat bayar. Ke akhirat orang nggak ada yang bawa duit, bayarnya pakai amal. Maka itulah yang disebut muflis. Kata Rasulullah, ada derunal muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut adalah orang yang banyak masalah di dunia belum diselesaikan, sudah mati, maka nanti masalahnya dibayar dengan pahala amal ibadah. Maka jangan sampai kita mati meninggalkan hutang. Karena itu kalau kita punya hutang, kita ngomong sama keluarga supaya keluarga tahu kita masih ada punya hutang. Kemudian yang kedua tentang wasiat. Wasiat itu penting. Bahkan dalam ayat lain Allah menyebutkan, idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyah. Kalau kamu sudah tua atau kamu sakit-sakitan yang sekiranya berobat bolak-balik gak sembuh-sembuh, ini pasti bakal mati, maka segera berwasiat. Kalau tidak punya tinggalan harta, baik itu tinggalannya harta hutang maupun tinggalannya harta lebih, harta milik, wasiat, supaya kemudian yang hidup bisa melaksanakan dari apa yang kita telah wasiatkan. Wallahu alimun halim, dan Allah itu zat yang maha mengetahui lagi maha menyantun, maha bijak. Tahu siapa yang benar yang melaksanakan hukum, dan tahu siapa yang salah dan tidak mau melaksanakan hukum. Allah maha bijak, siapa yang salah kemudian minta maaf kepada yang disalahi, mengembalikan harta yang dia telah ambil, kemudian bertaubat kepada Allah, maka Allah yang maha bijak, pasti Allah akan memberikan ampunan. Shadaqallahul azim. Mohon doa untuk Yulia binti Chandra, sekarang sedang dirawat di rumah sakit.
kita tarakan, mohon doa kesembuhannya. Ya. Ya, kita bacakan Fatihah untuk Yulia binti Chandra. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya,